Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata li'ibadihil muttaqin wa ja'alan nara lil 'usatil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita ucapkan dan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang selalu dicurahkan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadi wal khamsun min suril Quran, suratul Dzariyat, makiyatun wa ayatuha sittun. Yang ke-51 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Az-Dzariyat. Surat Az-Dzariyat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ayat-ayatnya berjumlah 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi', ila akhir ayat. Wadh-dzariyati dzarwa, demi angin yang bertiup. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Wadh-dzariyati dzarwa, demi angin yang bertiup. Falhamilati wiqra, demi awan-awan yang membawa hujan. Faljariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlayar di laut dengan mudah. Falmuqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang telah berbagi perkara dan tugasnya. Innama tu'aduna lasadiq, bahwasanya sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu sungguhlah benar. Bahwasanya sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu sungguh benar, dan bahwasanya hari pembalasan itu lawaqi', sungguh akan terjadi pasti. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pertama dengan angin yang bertiup. Angin salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awan yang membawa hujan. Allah bersumpah lagi dengan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan mudah. Allah bersumpah pula dengan malaikat-malaikat yang telah berbagi tugas dan perkara. Dari sekian banyak makhluk Allah yang bernama malaikat, semua telah mendapat tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat itu menjalankan tugasnya dengan tepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun.
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya untuk urusan wahyu seperti Jibril. Ada malaikat yang sebagian tugasnya mengurus rezeki, mengurus hujan, Mikail. Ada malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala, Israfil. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh, Israel. Ada malaikat yang khusus diberi tugas untuk memfitnah, menguji iman seseorang waktu di dalam kubur, Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang dapat tugas mencatat amal kebaikan, Rakib. Ada malaikat yang dapat tugas mencatat amal kejahatan manusia, Atid. Ada malaikat penunggu neraka, Malik. Penunggu surga, Ridwan. Ada malaikat yang spesial untuk menyiksa orang-orang yang maksiat, Az-Zabaniyah. Ada malaikat yang khusus untuk datang ke majlis-majlis ilmu, majlis zikir. Ada malaikat yang khusus mendoakan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dari sekian banyak malaikat, mereka telah berbagi tugas satu dengan yang lainnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal muqassimati amra. Allah bersumpah ingin menyampaikan bahwa yang dijanjikan Allah itu sungguhlah benar. Allah tidak akan ingkar janji. Baik janji Allah di dalam dunia atau untuk urusan akhirat. La sadiq, pasti benar. Wa innad dina la waqi', dan bahwasanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban amal kita, la waqi', pasti akan terjadi nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah ayat-ayat yang pertama daripada surat Az-Zariyat ini. Surat Az-Zariyat sebagaimana yang lainnya juga memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita arahan untuk menjalani jalan yang benar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18 sampai 19 yang berbunyi, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya orang-orang yang takwa berada di dalam surga yang dikelilingi dengan mata air yang jernih. Surga diciptakan Allah untuk orang-orang yang takwa. Dalam surat lain Allah menyatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu disediakan khusus lil muttaqin, untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya orang yang takwa kepada Allah? Di sini Allah menyebutkan ada beberapa tanda. Ada 5 tanda yang disebutkan dalam beberapa ayat di sini. Pertama tandanya orang yang takwa kepada Allah yang bakal menghuni surganya Allah itu akhidhina ma atahum rabbuhum. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang ketiga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang keempat, wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kelima, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. 5 tanda itulah
dari sekian banyak tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah. Yang pertama, Allah menyatakan akhidhina ma atahum rabbuhum. Menurut sebagian ahli tafsir, amilina bima amarahumullah. Orang yang takwa itu adalah orang yang mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang disuruh Allah kepada mereka. Pengertian melaksanakan itu bil qalbi wal jawarih, dengan hati dan anggota. Sembahyang, qiyam, ruku', sujud itu anggota. Khusyuk, khudu' itu hati. Nah, bila kita sembahyang dengan benar gerak-geriknya, dengan khusyuk hatinya, itu ngarannya amilin, orang yang mengamalkan. Kalau hanya gerak-gerik sembahyang, tetapi mereka hatinya lupa kepada Allah, belum bisa dikatakan amilin sepenuhnya. Atau orang yang hanya hatinya ingat kepada Allah, tapi gerak-geriknya tidak melaksanakan, tidak bisa disebut sepenuhnya amilin. Ini kada perlu bersembayangan, yang penting ingat lawan Tuhan. Nah, ini orang kada amilin. Orang amilin itu orang yang bekerja hati dan anggota tubuhnya. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, Allah menyebutkan tanda orang yang takwa. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, bahwa mereka itu di dalam dunia dahulunya adalah tergolong orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin. Apa yang dimaksud dengan muhsinin? Apa yang dimaksud dengan orang yang berbuat baik? Macam apa kita supaya disebut Allah orang yang berbuat baik? Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah pertama orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah pada keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit dan atau dalam keadaan sehat. Dia menafkahkan hartanya kepada orang yang dia cintai atau kepada orang yang tidak dia cintai. Ini termasuk ngarannya orang-orang yang yunfiquna bisarra wad dharra. Waktu susah tetap bersedekah. Waktu nyaman maginnya bersedekah. Waktu sakit bersedekah, waktu sehat bersedekah. Bersedekah bisa orang lawan orang yang disayanginya, dia pun bersedekah kepada orang-orang yang membencinya. Nah, ini tandanya orang-orang yang muhsinin. Kalau kita bila dapat duit hanya bersedekah, itu bukan ihsan. Karena aku bila dapat duit nak bersedekah. Padahal wah ini ada aja duit cuma ada banyak. Nah, orang ihsan itu dalam keadaan apapun bersedekah. Bila garing hanyar kasih tu kamari bersedekah. Lagi sihat lupa dengan sedekah. Ini bukan muhsin. Bukan orang yang ihsan. Bersedekah hanya lawan orang-orang yang disayanginya. Bersedekah hanya lawan orang-orang yang dikelompoknya. Bersedekah hanya lawan orang-orang yang ketujuh lawan inya. Kalau orang yang kada ketujuh dua inya, orang yang bukan kelompoknya, orang yang bukan partainya, kada perlu diberi, bukan orang ihsan. Nah, kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal kaziminal ghaiza. Orang yang ihsan itu adalah orang yang mampu menahan marahnya.
Rasulullah SAW kalau beliau marah seringkali disifatkan dengan merah mukanya, tapi tidak keluar dari mulut beliau melainkan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merah muka Rasulullah? Karena kaziminal ghaiz, beliau menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa ghadabahu, kaffallahu anhu azabahu." Rawahu Tabarani. Siapa-siapa yang mampu menahan marahnya, maka Allah nanti di akhirat akan menahan siksa terhadapnya. Orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang disebut punya sifat ihsan, dia mampu menahan marah. Yang ketiga, Allah mensifatkan wal afina 'anin nas. Orang yang muhsin itu, orang yang baik itu orang yang memaafkan daripada manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqafa al-ibad nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Qila wa man dzal ladzi lahu ajrun ya Rasulullah? Qala al-'afuna 'anil nas. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Rasulullah bersabda, di padang mahsyar nanti ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang isi pengumuman itu adalah orang-orang yang punya pahala atas Allah hendaklah masuk surga. Padahal belum ada lagi timbangan amal, belum ada perhisap-hisapan. Sudah ada pengumuman, orang-orang yang punya pahala atas Allah hendaklah dia masuk surga. Rasulullah ditanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-afuna 'anin nas, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Nah, orang-orang yang punya sifat ihsan, punya gelar muhsinin di sisi Allah, dia memaafkan kesalahan orang yang berbuat aniaya kepada dirinya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada 3 tanda-tanda orang yang disebut muhsinin. Dan orang yang muhsinin adalah merupakan golongan daripada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mencontohkan tentang kelakuan ihsan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Firman Allah, kalau kamu diberi penghormatan, kalau kamu diberi salam, maka berilah salam itu, jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Termasuk akhlaknya orang ihsan. Kalau orang memberi salam kepada kita, assalamualaikum, kita disuruh waalaikumsalam warahmatullah. Nah, bertambah warahmatullah. Tanda bahwa kita ihsan, berbuat lebih kepada dia. Kalau orang memulai dengan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu contohnya ihsan. Rasulullah SAW bersabda lagi tentang kelakuan ihsan, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam hal melunasi hutang piutangnya. Kita berhutang 100.000 rupiah, kayaknya tanggal 1 bayar. Tanggal 1 tepat bayari hutang 100.000 rupiah, bawa akan bingka sebiji. Ihsan ngarannya. Orang yang terbaik di antara kamu, orang yang terbaik dalam hal pelunasan hutangnya. Kada riba nih tuh. Riba itu berjanji di awal perkara, bunga-bunga ini lain. Ini sekedar hanya berbuat baik kepada orang yang menghutangi.
Kalau perlu duit nang kita bayarkan hutang lebih baik duitnya daripada nang asal kita berhutang. Waktunya tepat. Nah, ini tanda orang yang berhutang dia ihsan. Namun berhutang 2 juta rupiah. Duit orang baik besusun puga-puga menghutangi. Sekali bayar bekantungan duit pacah. Besusun kada duitnya. Orang mana menghutangi menyusunakan duitnya pulang. Ini kada ihsan ngarannya, kada berterima kasih. Jauh lawan ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang takwa itu adalah tandanya pertama dia mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang kedua, mereka muhsinin. Mereka orangnya baik. Mereka orang-orang yang punya sifat ihsan. Yang ketiga, Allah menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, artinya mereka itu sedikit tidur di malam hari. Ini tandanya orang takwa kepada Allah. Qaimin bil lail, dia bangun di waktu malam. Bangun apa? Bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqulu aynal ladzina kanu tatajaba junubuhum anil madaji' fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al jannata bighairi hisab summa yu'marun nas bil hisab, rawahul Baihaqi. Dihalau manusia di hari kiamat di satu halaman yang rata. Ada panggilan, ada seruan. Mana orang-orang yang renggang belakang mereka dari tempat tidurnya? Mana orang-orang yang jaga di malam hari beribadah kepada Allah? Payakumun, mereka bangkit. Wahum qalil, sedikit orangnya. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang amalnya. Sudah mereka masuk surga, summa yu'marun nas bil hisab, kemudian diperintah manusia lain dengan hisab. Beribadah di malam hari ini adalah kelakuan orang yang takwa kepada Allah, dan itu sedikit. Orang yang beribadah di malam hari, dalam hadis disebutkan fayadkhulunal jannata bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya inya pang manggawi riba, umpamanya manggawi riba, tapi nya tahajud aktif. Kada kawa aktif tahajud orang riba itu. Kada kawa aktif. Orang nang banyak dosa kecil aja kada kawa tahajud itu aktif, apalagi riba. Menaktif juga kada ikhlas tahajudnya itu. Orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang yang bakal masuk surga bighairi hisab, itu adalah orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi wahum qalil, kata Rasulullah, mereka itu adalah sedikit. Beribadah di malam hari merupakan tanda atau sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang keempat, Allah menyatakan tanda orang yang takwa itu adalah mustaghfirin bil ashar. Mereka selalu istighfar kepada Allah di waktu sahur, di waktu akhir malam. Jam 4 itu waktu sahur. 4:15 masih sahur. 4:30 masih waktu sahur. Nah, waktu sahur digunakannya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik berkata, khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna an nastaghfira bis sahar 70 istighfar. Kami diperintahkan di waktu sahur itu beristighfar 70 kali. Khusus untuk waktu sahur. Karena orang yang istighfar di waktu sahur itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Ibadahnya, kelakuannya, sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan sebuah hadis kudusi,
Yaqulullahu ta'ala inni la'ahummu bi'adzabi ahlil ardi fa idza nazartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mutahajjidin wal mustaghfirin bil ashar sarabtu anhumul azab. Ujar Tuhan, aku menghendaki menurunkan azab dengan penduduk bumi ini karena banyak yang maksiat kepadaku. Manakala aku lihat orang-orang yang suka sembahyang berjamaah, aku lihat orang-orang yang satu dengan lain cinta karena aku lihat orang-orang yang tahajud, aku lihat orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, maka aku kada jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi itu. Nah, jadi istighfar di waktu sahur ini luar biasa keistimewaannya. Kenapa sebabnya? Karena sahur itu adalah waktun masyhud, waktu yang disaksikan oleh malaikat yang mendapat giliran turun naik siang dan malam. Jadi untuk istighfar kepada Allah yang paling baik waktunya adalah sahur. Karena itu adalah kelakuannya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil ashar hum yastaghfirun. Yang kelima, tanda-tanda orang yang takwa tadi disebutkan oleh Allah, munfiqina amwalahum lis-sa'il wal mahrum, mereka memberikan hartanya baik kepada orang yang minta-minta atau kepada orang yang tidak minta-minta. Para muhibbin rahimakumullah, orang fakir, orang miskin itu ada terbagi dua. Ada orang fakir miskin yang suka minta-minta, dibari'i juga. Ada orang fakir miskin tetapi dia dengan kuat menjaga kehormatan dirinya. Dia menampakkan kekuatannya, dia menampakkan keelokannya, dia menampakkan kebersihannya, sehingga orang tidak menyangka bahwa dia orang yang fakir miskin. Nah, tapi bila mana kita tahu bahwa dia itu memang fakir miskin, tetap diberi juga daripada kelebihan harta kita. Nah, itulah sifat orang yang takwa. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang minta maupun orang yang tidak minta-minta. Nah, jadi disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang 5 tanda atau 5 sifat daripada sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang takwa itu nantinya akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.